جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا Seorang pemimpin harus sehati dan sama rasa dengan rakyatnya. Sangat tidak pantas seorang pemimpin hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat yang tenggelam di dalam kemiskinan. Teladan pemimpin yang terbaik adalah Rasulullah SAW, manusia paling mulia di muka bumi yang hidup di dalam kesederhanaan yang sangat sulit untuk ditiru oleh pemimpin manapun di bumi ini. Ketika kaum muslimin menghadapi perang Khandaq, perang yang disebut sebagai perang paling menentukan bagi kaum muslimin ini, penuh dengan kisah yang mengharukan. Ketika kaum muslimin mengetahui jumlah pasukan kafir Quraisy yang bekerja sama dengan kafir Madinah, ditambah lagi kaum Yahudi yang mengkhianati Rasulullah SAW, mereka bersepakat menyerang kaum muslimin dan berkoalisi untuk mengalahkan mereka. Saat itu, atas usul dari Salman Al-Farisi, maka dibangunlah sebuah parit yang mengelilingi Madinah. Parit ini sebagai ganti tembok benteng, fungsinya sama, menghalangi musuh agar tidak masuk ke dalam kawasan yang dijaga. Di dalam parit itu dipasang kayu-kayu runcing untuk menghalau musuh. Siapapun yang jatuh ke dalam parit dipastikan nyawanya akan hilang. Untuk membuat parit inilah Rasulullah SAW dan para sahabat bekerja siang malam menggali parit. Panas terik matahari ketika siang yang memang pada puncak panasnya, ditambah lagi paceklik terjadi di Madinah, sehingga para sahabat Rasulullah SAW banyak yang kelaparan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sampai mengganjal perut beliau dengan batu yang dibungkus dengan kain, kemudian diikat kuat untuk mengurangi rasa lapar. Rasulullah SAW telah 3 hari tidak mendapatkan makanan, bahkan hanya sebutir kurma yang jelek sekalipun. Namun sang Rasul, manusia paling mulia di jagat raya ini, beliau tidak sedikit pun menyusahkan umatnya. Jangankan meminta jatah makanan, Rasulullah SAW bahkan tidak mengeluhkan tentang rasa lapar yang beliau tahan. Beliau faham bahwa jika hanya urusan makan saja sampai menyusahkan umatnya, bagaimana Rasulullah SAW nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepemimpinan beliau kepada umatnya. Peristiwa Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu itu ternyata tidak hanya pada perang Khandaq saja. Bahkan di kesempatan yang lain pun sama. Rasulullah SAW pernah merasakan lapar bersama-sama dengan para sahabat saat terjadi kesulitan. Ketika Jabir melihat Rasulullah SAW nampak sangat lapar dan beliau harus mengayunkan cangkul menggali parit, tidak terbayangkan betapa sulitnya keadaan Rasulullah SAW. Maka Jabir segera pulang menemui istrinya. Namun Jabir hanya mendapati sekantong kecil gandum dan seekor anak domba yang masih berbentuk cempe. Ya, cempe, anak kambing alias anak domba. Maka Jabir menyuruh istrinya memasak gandum dan ia menyembelih anak kambing tadi. Setelah selesai, Jabir segera menemui Rasulullah SAW untuk mengajak beliau makan bersama. Maka Rasulullah SAW menyuruh Jabir untuk menunggu di rumahnya, dan Rasulullah memerintahkan kepada Jabir jangan menurunkan pancinya dari tempatnya sampai Rasulullah SAW datang. Jabir pun menuruti perintah Rasulullah SAW. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah SAW datang dengan semua sahabat yang menggali parit yang jumlahnya ribuan. Melihat begitu banyak orang-orang yang datang, Jabir pun panik karena makanan itu pasti tidak akan cukup. Namun beliau tetap mengikuti perintah Rasul untuk tidak menurunkan panci sampai Rasulullah SAW datang. Ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan 10 orang bergantian makan dari hidangan itu. 10 orang terus bergantian. Ketika Jabir melihat setiap 10 orang keluar dalam keadaan kenyang, beliau baru mulai memahami bahwa ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi makan hamba-hambanya yang sedang kelaparan. Pada akhirnya ribuan orang memakan hidangan itu, namun tidak berkurang sedikit pun dari apa yang telah dimasak oleh istrinya Jabir. Hingga Jabir mengundang orang-orang miskin untuk makan, namun makanan itu tetap tidak habis. Wallahu alam.
Inilah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau satu rasa satu sama dengan para sahabat. Beliau adalah seorang pemimpin yang tidak pernah membebani rakyatnya. Bahkan beliau akan membuat rakyatnya kenyang terlebih dahulu sebelum memikirkan diri sendiri. Tidak seperti pejabat-pejabat hari ini yang hanya sibuk dengan perutnya sendiri tanpa peduli dengan perut rakyatnya yang belum diisi. Rakyat menjerit, mereka tertawa. Rakyat menangis, mereka bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini, supaya negeri ini menjadi lebih baik. Amin. الجمتنا البهائم